mana gitu dalam Oh, antara kehidupan ketiga sehari-hari. motif ini nggih? Iya, mungkin Oh begitu. ya, Nanti nggih. kalau kami salah menginterpretasikan, mungkin nanti Bu Eneng lebih bisa memperjelas nanti. Monggo, sementara Oh, itu. oh nggih. Jadi untuk batik tulis, batik cap, dan yang tekstil motif batik ini jelas yang terlihat lebih awet mungkin yang tekstil, tapi karena itu bukan jenis batik, maka yang akan dibahas mungkin yang batik tulis dan batik cap. Batik tulis dan batik cap itu tergantung dari proses pewarnaan. Jika menggunakan pewarna alam, contohnya dari pewarna secang atau pewarna tinggi, maka dia pewarnanya akan lebih sangat lembut sekali atau suka seperti itu. Tapi untuk yang cap kemudian ditambah dengan pewarna kimia atau yang buatan seperti naptol digosol, maka warnanya memang jauh lebih terang daripada yang tulis. Sedangkan untuk yang tekstil motif batik itu jelas dia kalau dengan warna yang dengan motif yang sama maka pasti terlihat lebih awet yang printing. Tapi itu tidak disarankan sekali lagi seperti itu. Demikian Bu Idi, mungkin mohon maaf jika Oh, iya. mungkin kurang. Iya, berarti kalau batik printing itu Bukan, lebih bukan batik ya? bukan. Jadi bukan batik. Oh, bukan Sekali lagi, batik. Ya, bukan batik berarti ya. perlakuannya juga mungkin tidak begitu spesial dibandingkan batik Ya, tulis dan cap ya. ya. Oh ya, siap. Pertanyaan selanjutnya nih Bu Yeti ya, Oke. dari Ibu Siti Nurrohmah. Pertanyaannya menarik ini. Bu, batik jenis apa yang cocok diterapkan praktek untuk siswa tingkat SD selain jumputan? Kalau pakai malam kan panas, takut resikonya. Monggo Bu Yeti, gimana? Oh, oh nggih. Terima kasih Bu Siti Nurrohmah atas pertanyaannya. Jadi mungkin anak-anak SD akan dikenalkan dengan batik tapi tidak menggunakan canting mungkin seperti itu nggih. Anak-anak bisa kita ajak menggunakan lukis Atu. Jadi menggunakan kuas walaupun tetap menggunakan apa malam dan malamnya dipanaskan, tapi mungkin anak-anak agar jangkauannya lebih panjang mungkin menggunakan kuas untuk menggambar motifnya. Atau karena yang sekarang sudah ada yang portable, ada menggunakan canting elektrik. Jadi memang malamnya sudah dimasukkan, nanti anak-anak tinggal menggoreskan saja. Tapi kalau menurut saya, karena mungkin anak-anak SD, saya membayangkan anak saya sendiri saja mungkin lebih enak atau lebih ini apa namanya lebih agak amannya menggunakan kuas yang panjang itu mungkin Bu. Agar anak-anak bisa membuat motif-motif bulat atau titik-titik dengan kuas yang agak jauh. Mungkin seperti itu. Demikian Bu Siti Oke. Nurrohmah. Ya berarti tahapnya pengenalan ya, bukan untuk Iya, bikin batik beneran ya Bu ya. bukan. Jadi untuk mengenalkan saja bahwa itu prosesnya seperti ini mungkin. C. Lanjut ya Bu Yeti, cukup banyak Jadi, pertanyaan malam ini. Dari Pak Fedi Wanto. Melebar sedikit, kalau menggambar baiknya menggunakan garis tepi atau tidak? Karena dulu ketika siswa, saya mengikuti lomba dieliminasi walaupun hasilnya bagus. Mohon penjelasannya terkait garis tepi. uh, untuk Bapak Adiwanto, pertanyaannya ini pertanyaan Fedi Wanto, Ibu. Pak Freddy. Ini Ya. mohon maaf. Pertanyaan Bapak Freddy Wanto ini sudah pertanyaan expert dan mungkin kapasitas saya untuk menjawab masih belum sampai ilmunya mungkin seperti itu. Karena kadang-kadang memang ada kain batik yang di bagian tepinya itu memang tidak ada putihnya. Jadi putihnya hanya berada di seret bagian kalau di bagian melebar kalau kita bilang, jadi tidak di bagian memanjang. Jadi memang di bagian memanjang itu benar-benar harus motif semua. Semoga jawaban saya ini tidak salah, mungkin seperti itu. Demikian Pak Freddy Wanto. Yeah, itu sepertinya pertanyaan belum ada lagi.
Mudah-mudahan sudah cukup jelas bagi Bapak Ibu yang tadi bertanya. Tapi monggo silahkan kalau ingin bertanya lagi, memperjelas pertanyaan yang sudah, ataupun ada muncul pertanyaan baru setelah dijelaskan oleh Bu Yeti tadi, monggo silahkan chat atau bertanya langsung terkait dengan batik dan desain batik, atau mungkin padu padan batik, nanti bisa disampaikan ke Bu Monitor. Yeti, karena ya Pak Bo, monggo. Pak Giman angkat tangan, saya akan buka ya. Oke, monggo Pak. Pak Giman. Halo Pak Giman. Mic-nya merah tuh Pak Giman kalau lihat di sini. Sudah saya buka. Halo Pak. Halo. Pak Giman mengangkat tangan, apakah mau bertanya? Bisa masuk Pak? Bisa Pak, monggo Pak. Mau bertanya Pak, ini sekarang itu beli lerak itu sulit sekali. Tempat beli leraknya di mana ya untuk merawat bahan batik yang baik itu? Terima kasih. Monggo Bu Yeti. Lerak itu dibeli di mana dan pemakaiannya gimana mungkin? Oke. Terima kasih Pak Giman atas pertanyaannya. Jadi kalau membeli tempat membeli lerak itu di mana? Yang pasti biasanya ketika kita membeli batik itu di sebuah tempat yang sudah khusus, bukan di Beringharjo mungkin seperti itu ya, mereka sudah akan menyediakan leraknya. Tapi jika kita membelinya mungkin di tempat umum, kita bisa membelinya di toko-toko yang menjual bahan baku pembuatan batik. Contohnya kalau mungkin di Jogja di yang Ngasem Prasojo kalau tidak salah, mohon maaf nanti kalau salah, yang di daerah Ngasem, kurang lebih di daerah itu. Mungkin demikian Pak Giman. Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Oke, matur nuwun. Sudah cukup jelas mungkin ya. Monggo Bapak Ibu masih ada waktu. Jika ada pertanyaan, monggo chat atau lambaikan tangan. Nanti Pak Nugroho Wibowo akan membuka mic penjenengan dan bisa ditanyakan secara langsung kepada Bu Yeti. Bu Yeti, sambil menunggu Bapak Ibu yang mungkin masih bertanya, nanti kita tunggu. Kalau dari sisi kain Bu Yeti, kalau kain yang untuk batik tulis, cap, dan printing itu apakah sama ya Bu ya? Jadi kalau kita pegang, oh sudah kelihatan nih batik apa gitu, bisa dilihat dari situ enggak? Halo? Cek, Bu Yeti? Halo? Pak Bowo? Monitor? Monitor Bu. Bu Yeti hilang sinyal apa ya? Kemungkinan, tapi ini posisinya seperti tadi. Kurang tahu kalau ini. Iya, hilang sinyal kelihatannya. Lost sinyal. Iya, Bu Yeti bisa mendengar kami Bu Yeti? Bu Yeti? Bu Yeti? Bu Yet, monggo di-endorse. Iya. Ini ada lost sinyal kelihatannya. Iya. Saya juga belum bisa mengkontak Bu Yeti, Bapak Ibu. Monggo, kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan lagi,
Tapi paling tidak hari ini khususnya saya pribadi ada cukup pemahaman yang baru menurut saya nggih Bapak Ibu, batik itu adalah yang memang harus ditulis dengan malam, dengan lilin malam. Kalau tidak ditulis dengan lilin malam yang kita sering tahu itu berarti bukan batik, itu hanya kain yang bermotif batik. Gitu ya. Kesannya tadi yang disampaikan Bu Yeti begitu. Karena kita paham memang betul kalau batik printing itu memang dalam satu kali buat bisa berpuluh-puluh kain batik, tetapi dengan batik tulis yang memakai malam dan memakai betul-betul pakai canting itu memang perlu waktu yang cukup lama dan kemudian juga mau ada nilai sisi historis dari si pemakai dan si pembuat ya, sehingga memang kalau kita pengen melestarikan budaya leluhur kita memang dari sini kita mau mulai untuk lebih memilih kalau memang batik itu harus seperti apa. Tentunya yang kalau sesuai budget dengan kita ya batik cap ya. Tadi yang Ibu Bu Yeti sampaikan sekarang sudah dijual sekitar harga 70-80 di pasar Brengmarjo sudah ada. Tetapi memang kalau batik tulis memang harganya memang kalau kita tahu memang masih cukup mahal, minimal 300-an sampai jutaan. Nah, itu memang kita yang bisa memilih dan menentukan mana yang harus kita buat dan kita pakai untuk antisipasi kita untuk melestarikan aset leluhur bangsa. Begitu ya Pak Bowo ya. Sepertinya malah Bu Yeti hilang dari Cek. oh ya Bu Yeti sempat hilang Ada. ini ya Bu. Iya, mohon maaf tiba-tiba menghilang. Iya, sempat hilang. Ada apakah Bu Yeti? Kurang tahu ini tadi tiba-tiba proses di bebeknya menghilang. Oh gitu ya. Jadi ini loading kembali. J. Alhamdulillah. Iya, sepertinya sampai sekarang ini belum ada pertanyaan lagi Bu Yeti dan waktunya tinggal 5 menit. Mungkin Ibu Yeti bisa menyimpulkan apa yang menjadi diskusi kita malam ini, Bu Yeti, monggo. Nggih, terima kasih Bu Widi. Masih terdengar ya suara saya nggih? Sangat jelas Bu, monggo. Oke. Baik. Sebentar. Mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada presentasi saya pada malam hari ini adalah yang pertama, batik tulis adalah semua proses yang dikerjakan secara manual, satu persatu dengan canting, lilin malam, kain, dan pewarna. Kemudian batik cap, proses pengerjaan menggunakan alat cap atau stempel yang telah terpola batik. Stempel tersebut dicelupkan ke dalam lilin panas, kemudian ditekan atau dicapkan pada kain. Proses ini memakan waktu yang lebih cepat dibandingkan pada proses pembuatan batik tulis. Karena pada batik tulis, pola tersebut harus dilukis titik demi titik dengan canting. Sedangkan pada batik cap, dengan sekali tekan, langsung dapat diselesaikan. Kemudian untuk tekstil motif batik, proses batik ini pola telah diprint di atas kain. Proses pembatikan dan pewarnaan bisa dilakukan secara langsung. Jadi proses pembuatan ini diselesaikan tanpa menggunakan lilin malam. Dengan demikian, tekstil printing atau batik printing tentu saja memerlukan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan proses pembuatan batik tulis dan batik cap. Dan sekali lagi Bapak Ibu, batik adalah proses pembuatan motif pada kain dengan menggunakan zat perintang warna yaitu lilin batik. Jadi semua yang tidak menggunakan lilin batik itu bukan disebut batik. Maka perlu kita berbangga bahwa kita mempunyai sumber kekayaan yaitu batik yang bisa dengan bangga kita kenakan, dan harapannya ketika kemarin saya mengikuti workshop dan pelatihan di Keraton bahwa kita sebagai
teladan Bapak Ibu guru, kita mulai sekarang untuk tidak menggunakan batik printing kembali. Jadi kita mulai sekarang bertransformasi, kita menggunakan batik yang hanya batik printing, batik tulis atau batik cap. Tidak perlu yang harganya mahal, tapi proses pembuatannya memang benar dengan cara merintangi malam. Kurang lebih seperti itu, Bu Idi, yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Yang pasti masih banyak kekurangan, jadi mohon maaf jika apa yang saya sampaikan masih banyak kekurangan. Demikian Bu Idi, dan saya akhiri presentasi saya. Terima kasih Bu Yeti, Bapak Ibu guru yang hebat. Dari kesimpulan dari Ibu Yeti tadi sudah memperjelas kita. Mulai sekarang kita sebagai guru untuk memberi teladan, memberikan contoh bagi anak didik kita, orang-orang di sekitar kita. Kalau kita pengen batik ini sebagai warisan leluhur itu masih terus menjadi budaya kita, mari kita mulai menggunakan batik yang memang betul-betul batik, yaitu batik yang memakai lilin. Minimal batik cap yang tadi relatif lebih murah harganya. Demikian Bapak Ibu yang hebat dari saya selaku moderator dalam mengantarkan diskusi malam hari ini. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan, salah kata. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang luar biasa dalam diskusi kali ini. Sampai jumpa di Vicon selanjutnya. Waktu saya kembalikan kepada Pak Nugroho Wibowo. Monggo Pak. Ya, terima kasih Ibu Widyastuti selaku moderator pada malam hari ini, Ibu Yeti selaku presenter pada malam hari ini. Demikian teman-teman, Vicon pada malam hari ini dari kelompok Pangeran Diponegoro II. Terima kasih atas partisipasi dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Alhamdulillah pada pagi hari ini, malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan terakhir, selamat bertemu dengan Vicon-Vicon yang lain, baik dari kelompok Diponegoro II ataupun dari kelompok yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.